Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara semua. Untuk pertemuan hari ini ya kita alhamdulillah gabung atau blended ya, ada yang datang ke kampus dalam mengikuti kuliah secara luring maupun ada yang tetap di rumah kuliahnya daring ya. Hari ini kita akan menyelesaikan bab mengenai capital investment decision ya, khususnya yang berhubungan dengan non-discounted models ya. Jadi kalau yang dua pertemuan sebelumnya ya di bab yang sama kita membahas mengenai model-model investasi dengan mempertimbangkan nilai waktu uang, maka disebut dengan discounting model. Ya, discounting model itu adalah mempertimbangkan nilai waktu uang. Salah satu contoh yang sering kita gunakan adalah yaitu menggunakan metode net present value atau nilai tunai bersih. Nah, hari ini kita akan mencoba mengerjakan atau membahas mengenai contoh-contoh yang berhubungan dengan non-discounting models. Apa saja? Ada dua, saudara, yaitu yang disebut dengan payback period method, ya, yaitu tingkat pengembalian berdasarkan waktu, yaitu umur biasanya tahun, dan yang kedua adalah accounting rate of return atau bisa juga disebut dengan simple rate of return. Jadi tingkat pengembalian ya berdasarkan apa, saudara? Berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan, dan biasanya perlakuan atau cara kita untuk melakukan interpretasi dari hasil IARR itu relatif sama dengan apa yang pernah kita pelajari di pekan-pekan sebelumnya, yaitu yang berhubungan dengan IRR. Baik, saudara, kita akan coba melihat ya apa yang disebut dengan payback period dan ARR tersebut, saudara. Oke. Seperti saya singgung di pembukaan tadi, bahwa hari ini kita akan membahas mengenai non-discounting model. Apa saja, saudara? Ya, seperti yang kita ketahui bersama, yang disebut dengan non-discounting model adalah model analisis investasi yang, nah ini dia nih. Konsep dasar dari non-discounting model adalah mengabaikan nilai waktu uang. Paham ya, saudara ya? Jadi yang disebut dengan non-discounting model adalah model-model analisis investasi yang mengabaikan nilai waktu uang. Maksudnya apa, Pak, nilai waktu uang itu? Bahwa nilai uang tahun ini, kalau kita memperhatikan nilai waktu uang, maka nilainya akan berbeda dengan uang yang sama. Misalkan hari ini kita bicara uang 100.000, maka nilai 100.000 10 tahun yang lalu itu berbeda dengan 100.000 tahun sekarang. Atau nilai 100.000 10 tahun yang akan datang, itu pun juga nilainya akan berbeda. Itu kalau kita bicara mengenai konsep dari nilai waktu uang. Ya, dan kemarin sudah kita bahas pada saat kita membahas mengenai net present value. Ya, ya, saudara. Ya, ilustrasi gampangnya adalah begini. Kalau Anda punya uang 100.000 pada saat 10 tahun yang lalu, Anda bisa membeli berbagai macam makanan. Ya nggak, saudara? Kalau sekarang, Anda bisa membeli berbagai macam makanan, tetapi tidak sebanyak pada tahun atau 10 tahun yang lalu. Betul nggak, saudara? Dan mungkin nanti nilai 100.000 yang Anda miliki sekarang ini juga apa, saudara? Akan berbeda nilainya
di 10 tahun yang akan datang. Kan begitu, saudara? Bisa saja hari ini Anda beli ya pecel lele dengan harga satu porsi adalah 15.000. Sehingga 100.000 Anda bisa mendapatkan 6 porsi dengan apa, saudara? Dengan uang yang masih tersisa adalah 10.000. Ya nggak, saudara? Tapi 10 tahun yang akan datang, dengan nilai selama 100.000, bisa saja Anda ya membeli pecel lele di tempat yang sama, harganya sudah berbeda. Ya nggak, saudara? Bisa saja harganya sudah menjadi 20.000 atau 25.000. Sehingga hanya Anda dapat membawa pulang 5 atau 4 porsi saja. Kan demikian, saudara. Nah, ini yang disebut dengan nilai waktu uang. Di dalam non-discounting model ini, karena dia mengabaikan nilai waktu uang, ya, maka jenisnya apa saja, ya, atau metode apa saja yang tersedia, yaitu ada 2 yang disebut dengan tingkat kembalian akuntansi atau accounting rate of return, dan yang tadi saya katakan payback period atau periode kembalian investasi. Jadi investasi khususnya di dalam payback period diukur dengan berapa lama ya investasi ini dapat kembali. Contoh, kalau kita berinvestasi membeli motor, mau kita pakai untuk apa, saudara? Untuk usaha. Harga motor adalah 20 juta, maka kira-kira dari usaha ini akan memberikan pemasukan berapa kepada kita, sehingga inilah yang kita hitung tingkat kembaliannya. Kalau tingkat kembaliannya adalah cepat, itu yang diharapkan. Daripada kalau misalnya tingkat kembali ternyata 10 tahun, Pak. Wah, berarti kita investasinya perlu dipertanyakan, perlu dianalisa lagi. Kan demikian, saudara. Nah, ini contoh. Nanti akan kita bahas. Kemudian, saudara, ya, di dalam payback period, ya, adalah metode yang mengukur durasi waktu pengembalian investasi yang biasanya diukur dalam satuan tahun dengan mengabaikan nilai waktu uang. Paham sampai sini, saudara ya? Jadi kita tidak lagi memperhitungkan nilai uang 5 juta sekarang sama tidak dengan nilai uang 5 juta 3 tahun yang akan datang. Nah, karena dia mengabaikan, maka saudara, pada saat dia mengabaikan, maka apa, saudara? Konsep di dalam payback period ini menganggap bahwa nilai uang 5 juta di tahun pertama dan nilai uang 5 juta di tahun ketiga, tahun kelima, tahun ke-10 sama. Paham, saudara? Kalau konsep NVV kebalikannya. Uang 5 juta tahun pertama dengan uang 5 juta tahun ketiga itu berbeda. Karena harus di-present value-kan, diukur dengan nilai sekarang. Ya nggak, saudara? Dengan menggunakan diskon faktor. Tapi kalau untuk payback period, kita mengabaikan yang namanya suku bunga, kemudian diskon faktornya pun juga kita abaikan. Yang ada adalah apa, saudara? Menganggap bahwa semua nilai uang itu sama. Mau tahun pertama, tahun kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Atau nilai uang 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, dengan uang 5 juta sekarang pun sama. Tapi kalau kita bicara mengenai investasi, berarti berpikirnya adalah ke depan. Kan begitu, saudara? Tingkat pengembalian di masa yang akan datang. Ya, jadi kata kuncinya adalah apa, saudara? Bahwa payback period adalah mengabaikan nilai waktu uang dan menganggap bahwa nilai uang itu sama. Paham ya? Nah, sehingga, saudara, keputusan yang akan diambil dari suatu investasi apa? Ya, yaitu di mana tingkat kembalian atau tingkat pengembalian dari investasi itu cepat. Contoh tadi Anda beli motor, tingkat kembaliannya adalah 10 tahun. Tapi Anda beli motor lagi yang lain dengan tipe yang berbeda, ternyata tingkat kembaliannya adalah 5 tahun. Pasti Anda akan beli atau milih motor yang tingkat pengembalian investasi Anda adalah 5 tahun. Ya nggak, saudara? Semakin cepat uang Anda kembali, Anda semakin cepat untuk apa, saudara?
memikirkan untuk berinvestasi di tempat lain atau di bagian-bagian yang lain. Kan demikian, saudara. Ya nggak, saudara? Nah, inilah yang disebut dengan apa yang harus diambil di dalam kebijakan investasi ini, ya, yaitu apa, saudara? Di mana semakin cepat tingkat kembalian investasi, itulah yang akan dipilih. Ya. Oke. Rumusnya adalah rumus dasar, tapi dengan asumsi. Ingat dulu. Asumsinya apa, Pak? Jika tingkat pengembaliannya sama setiap tahun, contoh, Anda beli motor tadi 20 juta, kemudian tingkat pengembaliannya setiap tahunnya adalah 4 juta. Tahun pertama 4 juta, tahun kedua 4 juta, tahun ketiga 4 juta, tahun keempat 4 juta, dan tahun kelima 5 juta, dan tahun keenam 5 juta, dan seterusnya. Maka, kalau investasi nikat atau nilai pengembaliannya atau arus kas masuknya sama besarnya, maka rumus yang Anda gunakan di dalam payback period adalah yang nampak di dalam layar ini, saudara. Yaitu investasi awal dibagi dengan arus kas masuk bersih tahunan. Sebagai contoh, tadi Anda beli motor 20 juta, itu adalah namanya investasi awal. Tingkat pengembalian Anda berapa tahun? Kita hitung dulu. Dengan lihat adalah dari cash flow-nya. Cash flow-nya berapa? Tadi saya menyebutkan 4 juta. Maka 20 juta dibagi 4 juta, didapatlah 5 tahun. Berarti tingkat kembaliannya adalah 5 tahun. Atau yang disebut dengan payback periodnya adalah 5 tahun. Ya. Oke, kita lihat contohnya. Sebuah perusahaan dengan nama PT Sabita Putri saat ini memerlukan sebuah mesin. Perusahaan mempertimbangkan dua alternatif, yaitu membeli mesin A dengan harga 90 juta dan akan menghemat biaya operasi sebesar 30 juta. Penghematan ini sama juga sebagai pemasukan, ya nggak, saudara? Kita tidak jadi mengeluarkan, berarti saving bagi kita, kan begitu, saudara? Berarti penghematan adalah pemasukan bagi kita juga. Kemudian, punya alternatif lain yaitu mesin B, harganya lebih murah 72 juta. Tingkat kembaliannya atau penghematannya adalah 30 juta per tahun. Maka keputusan apakah yang harus dipilih oleh PT Sabita? Kalau Anda perhatikan dengan menggunakan rumus dasar payback period, di mana tingkat penghematan atau cash flow-nya tiap tahunnya sama besar, maka kita langsung bagi saja. 90 juta dibagi dengan 30 juta ketemu 3 tahun mesin A, kemudian mesin B didapat adalah 2,4 tahun, didapat dari 72 juta dibagi 30 juta. Paham sampai sini, saudara? Maka kalau Anda ditanya bahwa payback period akan memilih investasi dengan tingkat kembalian lebih cepat, maka mesin apa yang akan Anda pilih? B. Jelas itu, ya nggak, saudara? Nah, oleh karena itu, saudara, ya, jika Anda memutuskan untuk memilih mesin B, itu adalah logis. Karena memang inilah yang paling cepat tingkat kembaliannya. Pak, apakah sederhana itu, Pak, cara menghitung payback period? Iya. Memang itulah sederhananya. Tapi, saudara, sebenarnya di balik sederhananya cara kita memahami payback period, sebenarnya metode ini ada kelemahan dan juga punya kelebihannya. Apa saja, Pak, kelebihan dan kelemahannya? Ya, kelebihan dan kelemahannya adalah kita perhatikan di slide berikut ini. Kelebihan di dalam metode payback adalah satu, membantu manajer di dalam melakukan penyaringan. Tadi screening, di screening, saudara, disaring, ya, kira-kira manakah yang sesuai dengan keinginan manajemen. Manajemen punya uang terbatas, mau investasi, pastinya adalah investasinya yang cepat kembali. Sama seperti Anda. Anda kalau punya uang terbatas, kemudian pengen membeli sesuatu yang ini nanti bisa menghasilkan uang kembali, pasti Anda memikirnya adalah bagaimana uang ini bisa kembali dengan cepat. Iya nggak, saudara? Itu adalah hal yang wajar. Nah, oleh karena itu,
di dalam payback period ini bermanfaat juga bagi perusahaan yang baru, yang dana kasnya relatif terbatas atau kekurangan kas. Kita punya uang 100 juta, mau investasi mesin 90 juta, berarti kita hanya sisa uang 10 juta dong, kan begitu saudara. Berapa nih tingkat kembalian dari 90 juta? Berapa lama akan kembali dari 90 juta ini? Kan demikian saudara. Paham ya sampai sini ya? Nah, yang ketiga adalah bermanfaat bagi industri yang produknya cepat usang. Ya. Jadi kalau produk-produk kita itu gampang kadaluarsa, bukan kadaluarsa ya, tapi sudah tidak diminati banyak orang, kemudian ya tadi kadaluarsa, kemudian tidak update, nggak up to date, misalnya demikian, maka ini sangat cocok. Karena yang dipilih adalah investasi dengan pengembalian waktu periode pengembaliannya itu paling cepat. Supaya apa? Kita bisa nanti membeli mesin yang baru, memilih investasi yang baru dan seterusnya. Contoh apa? Perusahaan teknologi HP itu menurut saya adalah salah satu perusahaan yang mungkin berinvestasi salah satu cara mereka dalam memutuskan investasi apakah yang harus dipilih mungkin adalah dengan menggunakan payback period. Kenapa, saudara? Karena HP ini, saudara, ini menurut pengamatan saya merupakan salah satu produk yang cepat usang, ya nggak, saudara? Bulan ini keluar seri A. Jangankan harus menunggu 1 atau 2 tahun. Hitungan dalam bulan saja, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan pasti akan sudah keluar seri B yang lebih tinggi daripada speknya atau fiturnya lebih tinggi daripada seri A. Kan demikian, saudara. Itu sudah hal yang menurut saya umur dari HP ini menurut saya adalah sangat relatif kecil. Contoh saja, ya, pada saat saya membeli sebuah HP, ya, merek tertentu misalkan, saudara, dengan harga yang menurut saya masih tergolong mahal. Karena pada saat saya datang ke counter, saya tanya, ini baru keluar berapa? Baru 3 bulan yang lalu, Pak. Wah, berarti menurut saya ini masih tergolong baru, ya nggak, saudara? Karena katanya rilisnya 3 bulan yang lalu. Saya beli dengan harga yang waktu itu masih harga das awal. 4 bulan kemudian, iseng-iseng saya datang ke sebuah counter, saya tanya HP saya dengan merek yang sama. Kemudian dia bilang, masih ada, Pak, tapi harganya sudah turun. Loh, kenapa? Karena kami sudah mengeluarkan versi yang terbaru. Waduh, saya bilang. Berarti hanya dalam waktu berapa bulan? 7 bulan, saudara. Ya, walaupun turunnya tidak banyak, saudara. Tidak setengah harga, tidak. Tapi menurut saya ini sudah sesuatu yang, ya tadi, masuk dalam kategori produk yang cepat usang tadi, saudara. Mungkin setahun kemudian, saya tanya lagi, harganya sudah turun dan tidak diproduksi lagi. Betul nggak, saudara? HP kan begitu. Coba HP Anda itu. Apakah dalam waktu 1 atau 2 tahun itu masih diproduksi oleh perusahaan? Sudah tidak, karena mereka akan berpikir untuk memproduksi produk-produk yang update. Kan demikian, saudara. Yang banyak digemari. Kameranya kalau perlu 5, kan gitu, saudara. Ya nggak, saudara? Kalau sekarang kan lagi ngetren kamera 3, ya nggak, saudara? Besok aja jangan-jangan nanti akan keluar kameranya sepanjang belakangnya HP, misalnya begitu, saudara. Kan kita nggak tahu teknologi akan seperti apa. Ya, oke. Di balik dari kelebihan payback period pasti ada kelemahannya. Apa, Pak, kelemahannya? Metode ini bukan merupakan pengukur kemampuan. Karena dia nggak ngitung pendapatannya berapa, bebannya berapa, ya nggak, saudara? Ketemulah laba. Nggak ada. Beda dengan net present value, kita mempertimbangkan laba dari pendapatan dan beban tadi, saudara, dari investasi tersebut. Coba Anda perhatikan di dalam contoh-contoh materi sebelumnya. Nah, namun di dalam payback period ini hanya mengukur waktu yang diperlukan untuk menutup investasi awal. Jadi kita mengeluarkan uang 20 juta, 20 juta ini akan kembali 20 juta itu berapa tahun? Kan begitu saja, saudara, cara berpikirnya. Beda kalau misalnya kita mengukur laba. Kalau laba ya baru kita akan hitung. Kalau selama investasi 20 tahun,
selama berapa kalau 20 tahun, investasi selama sebanyak 20 juta, kemudian selama 5 tahun ini laba saya berapa? Itu beda cerita, Saudara. Iya nggak, Saudara? Kita tidak boleh menggunakan payback period. Karena di sini dari tadi yang contoh, mesin A dan mesin B, kita tidak tidak menggunakan atau mengukur dengan menggunakan laba tertentu. Demikian, Saudara. Nah, oleh karena itu, sekarang kalau misalkan soal ini saya kembangkan. Jika ada informasi mengenai umur ekonomis, mesin A umur ekonomisnya 10 tahun. Mesin B umur ekonomisnya berapa? 5 tahun. Sekarang dengan data yang tadi, mesin A tingkat pengembaliannya 3 tahun. Harganya 90 juta, ya nggak, Saudara? Kemudian mesin B, tingkat pengembaliannya 2,4 tahun. Harganya 72 juta. Tapi umur ekonomisnya mesin B lebih sedikit, setengahnya dari mesin A. Sekarang saya tanya, Mbak, namamu siapa, Mbak? Iya. Siapa? Luna. Ulna. Mbak Ulna. Ya, saya tanya ya, yang di kelas ini, Mbak Ulna. Dengan kondisi seperti ini, antara mesin A dan mesin B, mesin A harganya 90 juta, mesin B 72 juta, hanya selisih 18 juta. Tingkat kembalian mesin A itu 3 tahun waktunya. Kalau mesin B 2,4 tahun. Tapi mesin A umur ekonomisnya 10 tahun, lebih panjang. Sedangkan mesin B umur ekonomisnya 5 tahun. Kalau Anda dihadapkan dengan data seperti ini, dengan menggunakan metode payback period ini, Anda milih yang mana, Mbak Ulna? Mesin A. Sama Mbak, kamu Mbak? Kamu namanya mesin A. Norma. Kamu gabung di sini enggak? Oh enggak. Mbak Norma, mesin A. Latifah. Mbak Jahwa, mesin A. Belakang? Namamu siapa, Mbak? Rolita, mesin A. Rifda. Oh, Wida. Mesin A juga. Mbak siapa? Latifah. Oh, Latifah ada 2. Latifah yang Latifah to atau Latifah yang panjang? Oh, yang panjang. Kan ada kan benar nama Latifah to dan Latifah siapa kan itu? Mesin A semua. Oke. Di kelas ini rata-rata mesin A, Saudara. Bukan rata-rata, tapi mayoritas mesin A. Sekarang saya tanya Mas Fatwa. Mas Fatwa, Anda milih mesin apa, Mas? A atau B kalau Anda dihadapkan dengan data seperti ini? A, Pak. A semua. Mbak Ummu Nikmatun. Atau Mbak Iftinan. Yang A, Pak. Oke, baik. Dari sekitar 10 mahasiswa yang saya tanya, semua mengatakan A. Secara jawaban rasional, jawaban Anda nggak salah. Tapi kalau kita bicara mengenai payback period, jawaban Anda salah. Kok bisa, Pak? Ingat tadi, Saudara. Yang saya kasih warna biru ini, Saudara, kata kuncinya. Bahwa metode ini bukan merupakan pengukur kemampulaan. Kalau Anda tadi mikirnya 10 tahun dibandingkan 5 tahun, Anda paling, waktunya kan lebih panjang, Pak. Eman-eman, Pak, saya ngeluarkan 72 juta, tapi hanya dapat 5 tahun. Mending nambahkan 18 juta, saya beli mesin A, kemudian umur ekonomisnya 10 tahun. Itu namanya Anda masih mikir untung dan rugi. Betul nggak, Saudara? Sekarang saya tanya, Mbak Ulna. Mbak Ulna pasti dalam hati pada saat saya tanya pertama kali, Mbak Ulna mengatakan, oh iya, rugi ya Pak ya kalau cuma 5 tahun, mendingan 10 tahun sekalian. Betul nggak, Mbak?
Inilah yang namanya pemikiran rasional. Tapi di dalam kita berbicara mengenai payback period, jawaban Anda salah. Karena payback period tadi nggak ngitung mau dia laba atau rugi, mau untung atau rugi, mau lebih ini menguntungkan, ini merugikan, tidak. Tapi yang dipikir adalah berapa ya cepat investasi ini kembali. Nah, ini dia yang jawabannya. Saya menduga sudah saya jawab kok jawaban kan. Makanya saya tanya dulu. Karena saya udah pada saat menulis ini saya menduga lah pasti Anda jawabannya A. Mayoritas jawabannya A. Karena lebih lama, lebih panjang. Tapi jawaban itu pasti Anda mempertimbangkan yang namanya untung rugi. Nggak apa-apa Pak, nambah 18 juta, tapi kan kita untung Pak 10 tahun. Iya nggak, saudara? Mesin bisa kita pakai lebih lama. Kan begitu, saudara. Tapi itu namanya kita mempertimbangkan untung rugi. Nah, oleh karena itu payback period ini ya harus mempertimbangkan yang namanya periode, bukan mempertimbangkan kemampuan. Paham ya? Sehingga tidak ada hubungannya dengan untung rugi, jadi jawabannya tetap adalah mesin D. Nah, kemudian di dalam praktek seringkali data yang diperlukan untuk menggunakan rumus perhitungan payback period belum tersedia. Oleh karena itu, sebelum menggunakan rumus, kita harus mencari data tersebut terlebih dahulu. Ya, oke, kita lihat contoh soal ini, saudara. Saya kasih waktu 5 menit, kira-kira Anda tentukan berapa besarnya saudara? Payback periodnya dari apa? Dari contoh berikut ini. Ayo 5 menit aja. Berapa, saudara? Hah? 2,5 tahun. Teman Anda menjawab 2,5 tahun. Yang di rumah? 2,5 tahun. Sama 2,5 tahun semua ya. Oke, kita buktikan. Kita analisa dulu datanya, saudara. Karena perusahaan memutuskan untuk membeli mesin baru, maka mesin lama akan dijual. Berapa harganya? 30 juta. Ini berarti pemasukan bagi kita. Artinya uang ini bisa kita pakai untuk membeli mesin baru, kan gitu. Kemudian perusahaan menetapkan bahwa mesin ini atau investasi ini diharapkan kembali dalam waktu kurang dari 3 tahun. Ini salah satu syaratnya. Nah, oleh karena itu, keputusan apakah yang akan dibuat oleh manajemen? Nah, sebelum kita menjawab dengan menggunakan rumus payback period, maka karena data tingkat pengembaliannya belum tersedia dan nilai dari investasi awalnya juga belum kita tetapkan, maka harus dihitung terlebih dahulu. Bagaimana Pak caranya? Didapat dari cash flow sama dengan laba accrual ditambah dengan depresiasi. Ini yang namanya laba cash flow. Cash flow itu adalah laba ditambah dengan depresiasi. Mengapa Kak depresiasi tidak ditambahkan? Karena depresiasi itu kan mengurangi kas kita. Walaupun di dalam transaksi beban kreditnya akumulasi tidak ada kas, ya nggak ada. Tapi dalam laba rugi, dia apa, saudara? Ya, mengurangi dari saldo laba kita. Kemudian, kalau kita mau melihat atau menghitung laba didapat dari cash flow dikurangi dengan depresiasi. Ya, dari rumus atas ini bisa diturunkan ke bawah. Nah, oleh karena itu langkah yang pertama apa? Menghitung arus kas masuk bersih per tahunnya.
yaitu laba bersih ditambah depresiasi, didapatlah 180 juta. Kemudian berikutnya adalah menghitung nilai investasi. Memang harga mesin B itu adalah, atau yang baru adalah 480 juta. Tetapi kita ada pemasukan dari penjualan mesin lama, betul nggak saudara? Sebesar berapa? 30 juta. Sehingga investasi yang dibutuhkan hanya sebesar 450. Nah, karena sudah ada 450 investasi awal, tingkat kembalian dari laba ditambah depresiasi yang merupakan arus kas masuk kita per tahunnya 180 sudah bisa dihitung, yaitu 450 dibagi dengan 180 sama dengan 2,5 tahun. Betul jawaban Anda. Ya, Mbak Erlinda tadi yang di rumah juga menjawab. 2,5 tahun. Sehingga apa, saudara? Karena tingkat kembaliannya adalah di bawah 2,5 tahun, di bawah 3 tahun, sesuai dengan syarat yang ditetapkan oleh perusahaan, maka investasi ini diterima. Bisa dipahami? Bisa dimengerti, saudara? Caranya begitu. Oke. Berikutnya adalah, selain dengan menggunakan rumus, sebenarnya payback period itu juga bisa dihitung dengan menggunakan tabel. Nah, tabel ini, saudara, dipakai untuk apa, saudara? Ya, yang cash flow-nya berbeda. Artinya apa? Kalau tadi tiap tahunnya cash flow-nya sama, ya nggak? 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta, 18 juta, 18 juta, 18 juta. Maka gunakan rumus tadi. Investasi awal dibagi dengan cash flow. Tapi, jika tingkat pengembaliannya atau bukan tingkat kembaliannya, tapi apa cash flow tiap tahunnya berbeda, maka apa yang harus kita lakukan? Karena di dalam praktek biasanya ya tingkat cash flow yang masuk ke kita ini atau jumlah cash flow yang masuk ke kita itu relatif tidak sama. Beda-beda. Ada yang 5 juta tahun pertama, tahun kedua 6 juta, tahun ketiga jadi 4 juta. Paham, saudara? Maka bagaimana Pak cara mengerjakan kalau tidak boleh menggunakan rumus yang standar tadi atau rumus dasarnya? Maka gunakanlah tabel di dalam mengerjakan hal tersebut. Ya. Paham, saudara? Seperti apakah tabelnya? Perhatikan contoh berikut ini, saudara. Sebuah perusahaan bernama PT Alia sedang mempertimbangkan sebuah usulan proyek investasi. Data investasi awal dan arus kas masuk sebagai berikut. Investasi awal adalah 24 juta, arus kas masuk tahun pertama 6 juta, tahun kedua tidak ada arus kas masuk. 0. Tahun ketiga 12 juta, tahun keempat 6 juta, tahun kelima 3 juta, tahun ke-6 18 juta, tahun ke-7 adalah cash flow-nya adalah 12 juta, dan tahun ke-8 adalah 12 juta. Ini adalah arus kas yang dijanjikan di setiap tahunnya. Berdasarkan data tersebut, berapakah payback periodnya? Supaya nilai 24 juta ini kembali ke kita. Yaitu dengan cara gunakan tabel. 3 tabel, kok 3 tabel? Tabel dengan 3 kolom utama, walaupun ada 1 kolom tambahan yaitu tahun. Kolom utamanya adalah saldo investasi awal tahun, arus kas masuk, dan saldo investasi akhir tahun. Kita lihat tahun pertama. Tahun pertama kita investasi 24 juta. Ternyata ada ada arus kas masuk 6 juta. Sehingga di akhir tahun pertama saldo investasi kita 18 juta sisanya. Karena di akhir tahun pertama maka menjadi saldo awal tahun kedua. Karena tidak ada arus kas masuk, maka saldo awal tahun sama dengan saldo akhir tahun, atau saldo akhir tahun sama dengan saldo awal tahun. Ya nggak, saudara? Ini 18 juta. Di tahun kedua. Di tahun ketiga ada ya
saldo investasi awal tahun yang merupakan berasal dari akhir tahun 18 juta. Kemudian ada arus kas masuknya 12 juta sehingga saldo akhir menjadi 6 juta di akhir tahun ketiga. Tahun keempat ya menjadi awal, kemudian ada kas masuk adalah 6 juta. Sehingga habislah investasi tersebut. Artinya dengan mengeluarkan uang 24 juta, kembali juga 24 juta di tahun keempat. Berdasarkan tabel tersebut, ya payback periodnya berapa? Ya 4 tahun, kan gitu, saudara. Paham, saudara? Nah, oleh karena itu, saudara, ini juga sangat sederhana, tinggal kurang gitu aja, saudara. Pak, bagaimana Pak kalau misalkan ada investasi, kemudian di tengah jalan ditambahkan investasinya, atau menyertakan investasi baru lagi, atau menambahkan nilai dari investasi tersebut. Kan demikian, saudara. Bagaimana? Nah, jika di dalam investasi tersebut, pada saat investasi sudah berjalan, tiba-tiba ada penambahan dana, kalau di contoh sebelumnya kan tidak ada penambahan dana, saudara, 24 juta ya sampai dengan selesai. Maka, bagaimana, saudara, kita tidak lagi menggunakan tabel 3 kolom tadi atau 4 kolom ya, karena ada tabel tahun, karena biasanya saya tidak menghitung tabel tahun kolom tahun tadi, saudara. Tabel 3 kolom menjadi berapa? 5 kolom. Seperti apa, saudara? Ya, misalkan ilustrasinya sama, tapi di tahun keempat ada penambahan investasi sebesar 12 juta. Ya. Maka cara mengerjakannya adalah sebagai berikut. Saldo di awal tahun pertama 24 juta, kemudian menjadi saldo investasi baru 24 juta. Karena nggak ada tambahan investasi nih. Ada nih penambahannya nih. Kolom yang disebut dengan penambahan investasi. Kemudian ada arus kas masuk, ketemu dengan saldo investasi akhir tahun. Akhir tahun menjadi awal tahun. Paham, saudara? Kemudian tidak ada penambahan investasi di tahun kedua, kemudian menjadi saldo investasi baru di tahun kedua, ya sama, kemudian tidak ada arus kas masuk, kemudian menjadi saldo akhir tahun kedua. Di tahun ketiga ini saya lompat, saudara, ya saya lompat saja tahun keempat, karena tahun ketiganya sama penjelasan dengan yang slide sebelumnya. Kemudian tahun keempat, sisa saldo investasi awal kita adalah 6 juta. Kemudian ada penambahan investasi sebesar 12 juta. Sehingga saldo investasi kita sekarang jadi berapa? 18 juta. Ada kas masuk sebesar 6 juta, maka saldo investasi akhir tahun adalah 12 juta. Di tahun kelima, saldo awal 12 juta, ada pemasukan 3 juta, saldo akhirnya 9 juta. Di awal tahun ke-6, 9 juta, ada pemasukan kas masuk sebesar 18 juta. Artinya lebih dari sisa investasi kita. Kan begitu, saudara? Pertanyaannya adalah, berapakah payback periodnya? Kan demikian, saudara. Kalau kita melihat, memang di tahun ke-6, ya nggak, saudara? Investasi ini dapat kembali di tahun ke-6. Dilihat dari tabel ini, saudara. Hanya 6 tahun. Cuma, kalau ditanya lebih detail lagi, payback periodnya tepatnya berapa? Kenapa saya tanyakan demikian? Karena arus kas masuk di tahun ke-6 ini lebih besar daripada apa, saudara? Daripada saldo investasi awal tahun. Paham, saudara? Paham ya? Karena kan ini saldo kita berapa, saudara? 9 juta. Tapi arus kas masuk kita 18 juta. Nah, kira-kira itu tepatnya berapa? Nah, maka caranya adalah yaitu demikian. Kita lihat di tahun kelima, yaitu kita sudah sisa 9 juta ini. Berarti 5 tahun, ya nggak, saudara? Di tahun ke-6, supaya lebih tepat, kita bagi saldo awal tahun investasi, saldo investasi awal tahun, dibagi dengan cash flow-nya, 18 juta. Ingat,
9 dibagi 18 ini kan rumus dasarnya dari apa, saudara? Dari payback period yang sebelumnya. Investasi awal dibagi dengan cash flow. Nah, karena investasi awal kita dari saldo awal 9 juta dibagi dengan 18 juta. Paham, saudara? Sehingga ini dapatnya adalah setengah tahun. Sehingga tepatnya payback period berapa? 5,5 tahun. 5 tahun, tahun ke-6 memang kembali semua 9 juta, tapi ingat, tingkat kembali cash flow kita itu 18 juta, lebih besar daripada saldo awalnya. Kan demikian, saudara. Sehingga kita hitung dengan menggunakan rumus seperti ini. Paham ya? Oke. Ya. Oleh karena itu, saudara, inilah cara kita untuk mengerjakan ya kalau nilai cash flow-nya itu setiap tahunnya berbeda, tidak sama. Oke, baik. Kita lanjutkan. Kalau tadi kita mengatakan bahwa payback period ini kelemahannya adalah satu. Apa, saudara? Mengabaikan nilai waktu uang. Ya, saudara? Oleh karena itu, saudara, karena metode ini sudah sering sudah sering digunakan, ya, maka dalam praktek, ya, saudara, dalam praktek seringkali dianggap bahwa metode payback period ini tidak menggambarkan kondisi real atau kondisi nyata. Karena di dalam praktek, kita pasti akan mempertimbangkan yang namanya nilai waktu uang. Betul nggak, saudara? Anda kalau misalkan di dalam, misalnya di dalam UKM saja, saudara. Anda kalau menyusun anggaran, itu kan Anda akan melihat hari ini Anda menyusun anggaran, Anda akan melihat adalah harga pada saat nanti Anda beli. Betul nggak, saudara? Betul kan, kalau di UKM kan begitu. Misalkan Anda mau seksi dokumentasi. Sekarang harganya berapa? Cetak 1 lembar foto A4 misalkan. A4. 4R ya? Ya, 4R. Atau berapa? 3R atau 4R. Maka pada saat nanti Anda real betul-betul menyelenggarakan kegiatan itu 2 bulan kemudian, pasti Anda akan melihatnya adalah pada saat Anda menyusun anggaran saat ini, Anda akan melihat jangan-jangan nanti setelah Lebaran itu harga naik. Ya nggak, saudara? Pasti kan ada pertimbangan-pertimbangan itu. Nah, itu yang namanya apa, saudara? Di dalam dunia nyata atau praktek nyata, ya, payback period kurang tepat. Paham ya, saudara ya? Dan di dalam praktek nyata atau di dalam kehidupan real, bahwa nilai uang itu berubah sejalan dengan berlakunya atau berlalunya waktu. Uang setahun ini dengan uang 3 tahun yang akan datang itu pasti berbeda nilainya. Nah, oleh karena itu, di dalam metode payback period ini sebetulnya bisa kita modifikasi. Bisa kita sesuaikan dengan keadaan real, ya, dengan cara apa? Memperhitungkan nilai waktu uang dari cash flow-nya. Paham sampai sini, saudara? Kalau tadi kita mengasumsikan bahwa nilai uang setiap periodenya sama, kalau sekarang kita harus memperhitungkan dulu nilai dari nilai tunai dari cash flow tersebut. Nah, oleh karena itu di dalam metode payback period ini disebut dengan metode discounted payback, ya, atau discounted payback period. Artinya adalah payback period yang diskontokan. Ya, artinya yang dinilai tunaikan, diperhitungkan juga. Atau bisa juga disebut dengan modified payback period, ya. Ini. Nah, cara perhitungannya sama dengan payback period yang tadi kita sudah kerjakan, baik menggunakan rumus ataupun dengan menggunakan tabel. Tetapi yang kita gunakan adalah apa, saudara? Yang kita gunakan adalah nilai dari cash flow-nya itu di present value-kan dulu.
karena nanti hasilnya beda, setiap present value itu beda tiap tahunnya, maka lebih tepat menggunakan tabel daripada menggunakan rumus. Kan begitu saja. Gampangnya pokoknya kalau mau menggunakan rumus, angkanya sama setiap tahun. Tapi kalau menggunakan tabel, angkanya berbeda. Itu gampangnya gitu aja. Ya. Oleh karena itu, ya, setelah kita present value, baru kita menggunakan perhitungan yang sama seperti yang tadi kita gunakan, yang non-discounting. Ya, lihat ilustrasi berikut ini, saudara. Ya, ada dua proyek S dan L. S itu nilai proyeknya adalah 1.000, L juga sama 1.000. Kemudian di tahun pertama L akan memberikan cash flow 500, sedangkan L itu 100. Di tahun kedua S akan memberikan cash flow 400, sedangkan L adalah 300, dan di tahun ketiga S 300, ini lihatnya yang angka atas ya, saudara ya, 300, dan L adalah 400, sedangkan di tahun keempat ya S memberikan cash flow 100, sedangkan L memberikan cash flow-nya adalah 600. Kalau tanpa memperhitungkan discounted tadi, atau kita menggunakan pendekatan tidak di present value kan, maka kita tinggal ngurangi saja. Investasi kita 1.000, kemudian di tahun pertama kita dapat 500, maka sisa investasi di tahun pertama adalah 500. Di tahun kedua kita dapat 400, ya nggak saudara? Sehingga sisanya di tahun kedua adalah 100. Tahun ketiga kita dapat 300. Maka bagaimanakah untuk menghitung payback periodnya adalah 2 tahun, berarti 2 ditambah dengan nilai investasi awal atau saldo awal investasi 100 dibagi dengan tingkat kembaliannya adalah cash flow-nya 300. Berarti sepertiga sama dengan 0,33333. Sehingga 2 ditambah 0,333 sama dengan 2,33 tahun. Atau kalau dibuat bulan adalah 2 tahun, berapa bulan? Sepertiga dari 12. 4 berarti sampai dengan April. Ya nggak, saudara? Jadi 2 tahun 4 bulan. Kan begitu, saudara? Karena ini adalah sepertiga. Sedangkan cara yang sama adalah L. L, dia akan mendapatkan di tahun pertama adalah cash flow 100, sehingga saldo awal tahun kedua 900. Tahun kedua dapat 300, kemudian menjadi saldo akhirnya 600 dan menjadi saldo awal tahun ketiga. Tahun ketiga dapat pemasukan 400, kemudian sisanya 200. Di tahun keempat ternyata lebih daripada 200 yang kita terima, yaitu 600. Caranya sama. Di tahun pertama, kedua, ketiga, maka 3 tahun ditambah dengan saldo awal. Ya, tahun sebelumnya yaitu 200 dibagi dengan tingkat cash flow-nya adalah berapa? 600. Sama-sama sepertiga, maka 2,33 tahun. Ya, caranya adalah demikian, saudara. Yaitu jumlah tahun sebelum penerimaan secara penuh ditambah dengan ya saldo investasi awal dibagi dengan cash flow selama periode berjalannya waktu. Sehingga ketemulah 2 ditambah 100 dibagi 300 untuk project S. Kemudian Pak, inilah yang namanya sebelum arus kas di present value kan. Sedangkan kalau kita mengacu kepada discounted payback period ya atau discounted payback, pastinya nilai cash flow yang masuk tiap tahunnya karena harus di present value kan terlebih dahulu, maka biasanya nilainya apa, saudara? Lebih kecil daripada nilai yang sebelum di present value kan. Ya nggak, saudara? Karena biasanya memang lebih kecil. Oleh karena itu, maka kita lihat nilai 500 di present value kan menjadi 455. Nilai 400 di present value kan di tahun kedua adalah 331 dan seterusnya. Maka kalau Anda perhatikan, jika ini di present value kan terlebih dahulu dengan pengerjaannya yang sama, maka payback periodnya lebih panjang
Kalau yang tadi S tanpa di present value-kan 2,33, sekarang setelah di present value-kan menjadi berapa, saudara? 2,95. Dapat dari mana, Pak? Kita sama. Tahun pertama dapat 455. 1000 dikurangi 455 ketemu 545. Ketemu lagi di tahun kedua 331. 545 dikurangi 331 ketemu 214. 214 saldo awal tahun ketiga. Ternyata di tahun ketiga kita mendapatkan cash flow yang di present value kan nilainya adalah 225. Sehingga apa, saudara? Sisa 11. Oleh karena itu, langsung kita itu adalah 2 ditambah 214 dibagi 225. Ketemu adalah berapa? 2,95 tahun. Artinya sekitar apa? Sekitar bulan November, ya nggak, saudara? Atau Desember. Kan demikian, karena 2,95. Mendekati 1 tahun. Begitu juga dengan yang Project L. Tadi Project L adalah 3,33 tahun. Sedangkan payback setelah di present value kan atau discounted payback period ini menjadi berapa? 3,88 tahun. Pak, berarti kalau kita menggunakan discounted payback period, waktunya lebih panjang. Betul. Tapi secara real, secara praktek nyata, ini yang lebih nyata. Bisa dipahami sampai sini, saudara? Bisa dipahami? Yang di rumah bisa dipahami? Ya, cara pengerjaannya sama. Ya, yang di rumah bisa mengerti? Bisa ya, dimengerti ya? Oke, baik. Nah, oke, karena ini sudah selesai untuk yang payback period, kita akan membahas sisanya, ini tinggal sedikit lagi, yaitu yang disebut dengan apa namanya, accounting rate of return. Yaitu apa? Accounting rate of return adalah metode yang menggunakan laba accrual atau akuntansi di dalam menghitung tingkat kembaliannya. Metode ini juga disebut dengan simple rate of return atau juga disebut dengan unadjusted rate of return. Ya, rumus dasarnya adalah tingkat kembalian sama dengan laba bersih dibagi dengan investasi awal. Jadi nanti kita hitung dulu laba bersih. Laba bersih apa? Laba bersih akuntansi. Rumus lain dari ARR adalah ada banyak, saudara, yaitu apa? Tambahan laba dibagi investasi awal. Tambahan laba itu dapat dari mana? Tambahan pendapatan dikurangi dengan tambahan biaya. Atau bisa juga bukan dari laba bersih, tetapi dari penghematan. Ingat, penghematan biaya, misalkan kalau kita beli mesin lama ini operasionalnya 10 juta. Beli mesin baru biasanya lebih hemat, karena lebih canggih kan gitu, saudara. Dari biaya operatornya misalkan karyawan dan sumber tenaga kerjanya juga akan berkurang. Maka harus dikurangi dulu penghematan biaya, dikurangi dengan depresiasi alat baru, dibagi dengan investasi awal. Ini juga bisa untuk menghitung yang namanya accounting rate of return. Jika laba belum diketahui dalam suatu soal, ya harus cari dulu, saudara. Kan begitu, sama seperti contoh yang tadi saya tanya, Anda jawabnya 2,5 tahun tadi itu loh. Anda kan harus cari dulu antara pendapatan dikurangi dengan biaya variabel, ketemu namanya margin kontribusi, ya nggak, saudara? Margin kontribusi dikurangi dengan biaya tetap, ketemulah laba bersih. Sama dengan accounting rate of return ini, saudara, jika laba bersih belum diketahui, maka cara kita untuk mencari adalah pendapatan dikurangi dengan beban. Nah, arus kas masuk dan depresiasi jika ada, maka laba bersih pun juga akan dihitung, ya, dengan cara laba bersih dihitung dengan mengurangi, ya,
dengan cara mengurangi arus kas dengan depresiasinya. Ini juga bisa, saudara. Sama seperti contoh tadi, ya. Laba bersih didapat dari mana? Arus kas atau cash flow dikurangi dengan depresiasi. Nah, contohnya begini, saudara. Sebuah perusahaan ingin membeli tambahan mesin yang memiliki harga 1 miliar 80 juta. Dengan memiliki umur ekonomis 9 tahun dan nilai residu 0. Maka depresiasi per tahunnya adalah 120 juta. Pendapatan dari mesin baru adalah 540 juta. Dan biaya operasinya adalah 240 juta. Pertanyaannya adalah apa, saudara? Berapa laba bersihnya? Berapa laba bersihnya, saudara? Ulna berapa, Ulna? Hitunganmu. 300 juta didapat dari pendapatan dikurangi dengan beban. Tapi ingat, ada depresiasi mesin baru. Harus diperhitungkan kalau kita beli mesin baru, ya nggak, saudara? Kan ada depresiasinya. Berapa? 120 juta. Maka laba bersihnya berapa? 180 juta. Ini dia. Dan maka di dalam menghitung rate of return adalah laba bersih dibagi dengan investasi awal. Didapatlah 16,7%. Nah, nilai 16,7% inilah nilai batas minimal dari investasi ini akan kembali ke kita. Ya, atau tidak mungkin nilainya minus. Ya. Minimal adalah 0 atau bisa saja dia positif tapi nggak banyak, saudara. Paham, saudara, di sini? Ya. Karena pemahamannya adalah sama dengan yang kita IRR. Baik. Kemudian berikutnya adalah contoh yang berikutnya adalah sama PT Noval Sakip akan membeli mesin baru. Biaya operasi mesin lama 180 juta. Kalau kita pakai mesin lama. Harga beli mesin baru 540 juta. Dengan umur ekonomis 15 tahun sehingga depresiasinya adalah 36 juta. Biaya operasi sebesar 60 juta. Paham ya? Biaya depresiasinya berapa? 60 juta. Mesin lama dijual dengan harga 15 juta. Pertanyaan saya, berapakah nilai investasi awalnya? Yaitu 540 juta harga beli mesin baru dikurangi dengan harga jual mesin lama, yaitu 15 juta. Dapatlah berapa? 525. Sedangkan labanya berapa? Sudah ada tuh 84 juta. Dapat dari mana 84 juta? Ingat, laba itu bisa dari penghematan. Kalau pakai mesin lama, kita mengeluarkan uang 180. Kalau kita pakai mesin baru, kita hanya mengeluarkan uang 60 juta. Berarti kita berhemat berapa juta, saudara? 120 juta. 120 juta penghematan dikurangi dengan depresiasi. Ingat rumus yang tadi. Yang rumus, ada rumus dasar dan ada 2 rumus tambahan saya. Penghematan dikurangi dengan depresiasi. Itu sama juga dengan namanya laba. Accrual. Ya nggak, saudara? Yaitu berapa? 84 juta. Dimengerti, saudara? Sehingga inilah jawabannya. Laba bersih adalah penghematan biaya dikurangi dengan depresiasi. Ya. Yaitu 120 juta dikurangi 36 juta. Penghematan biaya khususnya adalah apa? Fixed cost, ya. Oke? Baik. Bisa dipahami ya? Oke, baik. Nah, hasilnya, bagaimana cara kita membacanya? Sama seperti kita mengartikan angka-angka yang ada di dalam IRR. Lihat catatan Anda, ya, atau di materi yang sudah saya bahas pekan yang lalu, yaitu yang terkait dengan IRR. Dan penggunaan angka IRR untuk pembuatan keputusan investasi juga sama dengan angka IRR. Selama perusahaan menetapkan angkanya lebih tinggi, ya maksudnya hasilnya lebih tinggi daripada angka yang ditetapkan oleh perusahaan, maka ya investasi tersebut dipilih. Ya. Dan yang terakhir, materi terakhir kita, kalau investasi ini sudah berjalan, sudah ditentukan, kemudian sudah kita pakai, kita tidak boleh hanya sekedar, ya sudah, yang penting kita sudah tentukan di awal, kemudian nanti yang pastinya akan mendapatkan keuntungan.
atau tingkat pengembaliannya cepat kalau menggunakan metode payback period tadi. Tidak seperti itu, saudara. Di dalam investasi harus dilakukan evaluasi terhadap kinerja dari masing-masing apa, saudara? Masing-masing proyek investasi tersebut. Oleh karena itu, harus dilakukan yang namanya post-audit investasi. Post-audit investasi. Post-audit adalah ya tindak lanjut dari proyek investasi yang dipilih. Mengapa, Pak? Karena pada saat kita melakukan keputusan untuk memilih investasi manakah yang akan kita jalankan atau kita pilih, kita menggunakan data berdasarkan taksiran. Kira-kira nanti ada pemasukan sekian, kira-kira biaya operasionalnya sekian, dulu nggak, saudara? Padahal pada saat prakteknya, antara biaya yang kita taksir tadi akan berbeda dengan biaya sesungguhnya. Oleh karena itu, kinerjanya harus betul-betul diketahui. Untuk apa, saudara? Target-target yang sudah ditetapkan dari investasi itu betul-benar tercapai. Nah, hasil post-audit dapat digunakan oleh manajemen untuk melakukan tindakan koreksi guna memperbaiki kinerja proyek atau juga memutuskan apakah proyek ini dilanjutkan atau dihentikan guna untuk menghindari misalkan kerugian atau masalah di masa yang akan datang. Nah, post audit memberikan masukan kepada manajer untuk membuat keputusan yang lebih teliti di masa yang mendatang. Ini pasti karena datanya sudah ada dan data real pastinya yang akan dipakai. Ya. Tapi juga perlu diperhatikan bahwa di dalam post audit digunakan teknik yang sama dengan teknik yang dipakai di dalam kita melakukan keputusan investasi sebelumnya. Yaitu apa? Biasanya menggunakan metode net present value. Kalau yang di awal, net present value berdasarkan data. Apa, saudara? Data yang taksiran tadi. Tapi kalau post audit, kita menggunakan present value berdasarkan data real atau data yang sesungguhnya. Atau disebut dengan actual observed data. Sampai di sini, saudara. Bisa dipahami? Jadi intinya apa post audit? Menilai kinerja dari investasi yang ditentukan. Kalau kita beli mesin baru, maka mesin baru dilihat kemampuannya, cara pakainya, dan lain sebagainya. Betul nggak memberikan penghematan sekian, betul tidak memberikan pemasukan sekian, itu yang akan dinilai. Ya, kalau kita menggunakan kalkulasi keuangan. Terima kasih, saudara. Ya, untuk materi chapter 7 selesai. Pekan depan kita akan membahas chapter baru, 2 pertemuan terakhir yang disebut dengan saudara? Transfer pricing. Demikian, saudara. Ya. Materi kita hari ini, ya. Sebelum kita akhiri, adakah yang ingin ditanyakan? Yang di rumah, Mas Fatwa, Mbak Tria, Tika, Umo, Iftinan, Dwi Tova, Erlinda, Eka Nurmalita, Elisa, Lista Ayu, adakah yang ingin Anda tanyakan? Belum, Pak. Baik, kalau belum kita akhiri ya pertemuan kita hari ini ya. Alhamdulillah sudah tercapai materi kita di chapter 7 ini. Mudah-mudahan ya semakin memberikan pemahaman bagi Anda. Sebelum ditutup, yang di kelas ada yang mau ditanyakan? Tidak. Karena sudah pengen pulang ya. Atau ada kuliah lagi setelah ini? Ada. Oke, baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.